Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan kali ini kita mau bahas sebuah laptop yang banyak banget di request sama teman-teman sekalian. Nah, ini dia barangnya bro. Ini laptop mereknya adalah Tecno yang punya harga cukup terjangkau dan speknya tinggi sekali, serta layarnya cakep habis. Kenalin dulu, mungkin teman-teman sudah banyak lihat review ini bro ya, tapi kita mau memberikan sesuatu yang beda dengan melihat main plus yang ada di laptop ini. Karena terlepas laptop ini murah dan bagus, ada juga hal yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah untuk pelayanan after sales-nya. Kita harus teliti juga bro, supaya tidak boncos di kemudian hari. Nah, untuk kita bahas, inilah seri Tecno Megabook T114 Gen 13. Ini varian i5 yang harganya dibawa di angka Rp7.999.000. Sementara kalau kalian mau cari yang lebih murah, si Tecno ini juga punya varian AMD Ryzen 5 bro, yang harganya 1 juta lebih terjangkau, yaitu di angka Rp6.999.000. FYI, kalau kalian riset produk ini bro ya, kan dia punya website resmi namanya teknomobile.com. Nah, di website itu si Tecno ini sebenarnya produknya ada banyak, tapi concernnya dia sebenarnya kalau kita riset lebih dalam, dia lebih banyak di handphone. Kan produknya itu ada handphone, ada laptop, kemudian tablet hingga aksesoris. Yang notabene untuk varian produk terbanyak dia ada di handphone. Tapi ketika dia bikin produk laptop, nyatanya dia juga nggak setengah-setengah, alias nggak nanggung-nanggung bro ya. Karena produk yang dia bikin ini juga memiliki spek yang mungkin bisa kita bilang, wah ini sangat menguntungkan sekali. Kita bisa beli dengan harga murah, tapi bisa dapat keuntungan spek dan juga kenyamanan memakai seperti ini. Ini kalau kita lihat juga untuk model desainnya, laptop ini cukup mewah sekali. Dia full body bermaterial dari aluminium, bobotnya enteng sekali bro. Cuma di angka 1,39 kg. Serta laptop ini bro juga punya ketebalan yang tipis banget. Dia ketebalan cuma di angka 14,8 mm. Serta laptop ini juga memiliki layar panel IPS. Kemudian resolusinya pakai WWSGA bro ya, di angka 1920 x 1200. Aspek rasio pandangannya dia di angka 16:10. Jadi pandangannya lebih luas. Kecerahan brightness-nya di angka 350 nit. Refresh rate-nya mungkin terlihat salah bro ya, di angka 60 Hz, tapi ini cukup nyaman di mata. Kemudian akurasinya dia sudah memiliki 100% sRGB. Jadinya bisa bilang harga 8 juta untuk kebutuhan kalian ngedesain entah gambar atau video. Nah, ini nyaman banget bro, cocok di mata, ramah juga di kantong. Kemudian misal kita pakai laptop ini, dia juga punya highlight kelebihan fitur yang mungkin sangat bermanfaat dan banyak dicari sama teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di bagian stiker pojokan bawah bahwa laptop ini bisa one hand opening, yang artinya pas laptop ini kita tutup bro, nah kita bisa buka pakai satu tangan seperti ini. Serta layar laptop ini juga bisa kita luruskan sampai 180 derajat. Nah, efek sampingnya, yang pertama kita akan dimudahkan pas buka laptop. Terus yang kedua, pas layarnya lurus, kita akan dimudahkan untuk berinteraksi sama lawan bicara. Semisal kita ingin menunjukkan hasil kinerja kita kepada klien ataupun teman yang ada di hadapan kita. Nah, cakep kan? Terus pengalaman yang lain yang rasanya enak di laptop ini adalah pas kalian butuhannya itu adalah untuk meeting online, entah pakai Google Meet atau Zoom, kameranya ini bening bro. Dia pakai resolusi 2 megapiksel, dilengkapi juga oleh privacy shutter fisik yang terletak di bagian atas. Serta pas kita mau nyalain laptop ini bro, di bagian tombol powernya juga dia punya sistem fingerprint yang bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman dalam hal privacy. Terus pas pengalaman buat ngetik, yang saya rasain adalah laptop ini keycapnya cukup lebar, mirip seperti kayak keycapnya laptop apa ya, kayak Acer, kayak Asus tuh mirip seperti ini rasanya. Cuman seri ini bro dia punya background warna putih. Dan di bagian keyboardnya sekarang si laptop Tecno Megabook ini sudah punya Copilot Preview, yang artinya dia sudah punya asisten AI yang bisa membantu kalian dalam hal berproduktif. Terus channel laptop ini pas kita pakai juga untuk kebutuhan entertainment, semisal kayak dengerin lagu ataupun nonton movie. Waduh, suaranya enak bro, dia stereo pakai 2 speaker. Dan speaker ini bro dia menggunakan DTS:X yang terdengar kalau semisal kalian punya rumah 2 lantai, kalian fullin suaranya di lantai bawah ini masih kedengeran karena saking kencengnya laptop ini suaranya. Dan meskipun kenceng, dia pastinya juga masih nyaman di telinga kalian. Jadi kita nggak butuh speaker eksternal untuk bisa menikmati audio yang ada di sini. Masih nyaman sekali audionya.
Lah gimana? Suaranya enak kan? Enak lah. Meskipun kecil, posisinya di bawah, suaranya cabai rawit banget bro. Kita buat nobar timnas, wah ini enak bro, tanpa harus pakai speaker tambahan. Terus pengalaman yang lain nih, pas saya nyobain laptop ini, misal kita buat untuk kebutuhan nongkrong di cafe, ngerjain tugas, dia wifi-nya udah pakai sama sinyal karena pakai wifi 6E, bluetooth-nya juga enak, pakai bluetooth 5.3, serta untuk colokan output-nya, laptop ini terbilang lengkap, yang posisinya terletak di bagian kiri dan juga bagian kanan. Ini yang perlu kita perhatikan adalah colokan Type-C-nya ini enak, sudah full fungsi. Bisa copy paste data, bisa kita buat ngecas, dan bisa juga kita pakai untuk kebutuhan presentasi. Dan kalau kalian ngecas di laptop ini bro, kan colokannya pakai Type-C. Nah ini Type-C-nya bagus bro, dia dikasih kabel sleeving seperti ini, terus chargernya juga unik. Ini nggak seperti kayak charger notebook atau laptop pada umumnya, tapi lebih mirip kayak chargernya handphone dengan daya sebesar 65 watt dan ini seri GAN. Nah ini kerennya ini. Terus kita akan lanjut ke bagian di spesifikasi yang ada di dalam sini. Karena laptop ini model bagus, misal speknya nggak worth it, ya rugilah kita mengeluarkan uang di angka 8 juta rupiah. Apalagi mereknya baru seperti ini. Ini kalau kita perhatikan bro ya, bagian bawah pas kita bongkar, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 13. Tepatnya 13420H. Nah, prosesor ini dia punya 8 core, 12 thread, dan speed maksimal di angka 4,6 GHz. VGA-nya dia pakai Intel UHD grafis, RAM-nya 16GB DDR4 tersolder, penyimpanannya 512 GB pakai M2 NVMe Gen 3 dengan speed di atas 3000 MB/s, softwarenya Windows 11 dan warna dikasih oleh Tecnomecha Book. Dia inilah warna grey seperti ini bro. Jadi silver terang sehingga kalau kita pakai ini netral buat cewek atau cowok. Tapi yang cukup menarik, hal yang perlu diperhatikan adalah laptop ini dia punya baterai yang cukup panjang daya tahannya serta suhu yang cukup adem. Dan rahasia itu kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya adalah pas kita bongkar, wah baterainya jumbo bro. Dia dikasih baterai hardware-nya 75 mAh, bisa bertahan di angka 18 jam. Dan suhu laptop ini pas kita geber untuk kebutuhan maksimal, semisal ini kita pakai render Adobe Premiere ataupun bermain game hingga untuk benchmark sintetis, mentok-mentoknya paling-paling laptop ini cuma di angka 44 derajat Celcius karena pas kita tes ya mentoknya cuma segini. Terus laptop ini juga selain dia punya dual fan tadi, pembuangannya itu tidak akan mengganggu kalian karena dia terletak di bagian bawah layar sini. Terus misal kita mau compare nih laptop ini sama merek yang lain di harga segini, apakah ada? Jawabannya nggak ada bro. Ini laptop speknya paling unggul, paling tinggi dengan hardware bagus, tampilan juga paling mewah. Tapi kalau misal kita compare nih antara perbandingan prosesor di harga 8 jutaan, nggak ada salahnya. Kalian bisa lihat seperti ini bahwa untuk prosesor yang harganya 8 jutaan rata-rata di merek lain, ya kalian bisa dapat Intel Core i5 Gen 12, tepatnya 1235U, atau kalau nggak gitu, ya kalian bisa beli yang seri Ryzen 5 yang 7530U atau Ryzen 5 7430U. Tapi kalau kalian cari yang prosesornya Gen 13 Core i5 yang high performance series bro, dia adanya cuma ada di seri gaming dan itu harganya di atas 9 juta rupiah. Nah, untuk data misalkan di merek lain yang menggunakan kurang lebih spek sama, teman-teman langsung bisa pantau dari data yang sudah kita kumpulkan. Ini ada beberapa merek, ada merek Lenovo, ada merek Asus, Advan juga ada. Kemudian seri gamingnya ini juga ada MSI dan juga HP hingga merek yang lain. Nah, saya bertujuan untuk data seperti ini kita bisa langsung to the point. Oh, kira-kira 8 juta worth it nggak ya dibandingkan merek-merek yang lain? Lanjut, kita akan masuk kepada ujian benchmark yang dimana di benchmark ini bro, kita akan memberikan performa dari pengujian untuk render 4K. Ini laptop masih mampu, dan untuk gaming, nah ini masih lumayan bro, meskipun dia tidak punya VGA discrete graphics sekalipun. Nah, jadi gini bro ya, kalau kita mau soal kesimpulan laptop ini dari segi harga, wah asli masuk banget 8 jutaan. Dia pakai prosesor gaming, desainnya mewah, layar cakep, akurasi 100% sRGB, dan laptop ini pas dipakai nyaman pula. Tapi terlepas semua kelebihan itu semua, laptop ini juga mempunyai hal yang perlu diperhatikan menurut saya. Dia itu punya after sales yang masih belum bisa kita tandingkan dengan semua merek kawaan yang sudah ada di dalam negeri. Semisal kayak merek Lenovo, Asus, HP, Acer, dan juga merek yang lain yang notabene mereka sudah memiliki untuk service centernya jauh lebih banyak dibandingkan laptop ini. Itu juga bisa jadi tolak ukur. Kira-kira kalau beli ini worth it nggak, kembali lagi sama teman-teman. Tapi kalau kita nggak soal performa dan juga spek, wah
istimewa bro, 8 jutaan nggak bakal ada yang seperti ini. Jadi itu aja bro ya, saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat kawanku. Oke, mantap.